Secara bahasa, thariqah dapat berarti jalan, metode, sistem, cara, perjalanan, aturan hidup, lintasan, garis, pemimpin sebuah suku dan sarana. Menurut Abdul Razak Al-Kashani, thariqah adalah jalan khusus yang ditempuh oleh para salik dalam perjalanan mereka menuju Allah, yaitu dengan melewati jenjang-jenjang tertentu dan meningkat dari satu makom ke makom yang lain. Dalam bukunya yang berjudul Al-Kibritul Ahmar wal Iksirul Akbar, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu menyebutkan, menurut para sufi, syariat adalah ibarat sebuah kapal, thariqah adalah lautnya, dan hakikat adalah permata yang berada di dalamnya. Barang siapa menginginkan permata, maka dia harus naik kapal, kemudian menyelam lautan hingga memperoleh permata tersebut. Kewajiban pertama penuntut ilmu adalah mempelajari syariat. Yang dimaksud dengan syariat adalah semua perintah Allah dan Rasulullah SAW, seperti wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, mencari hal yang halal, meninggalkan yang haram, dan berbagai perintah serta larangan lainnya. Seyogyanya seorang hamba menghiasi lahirnya dengan pakaian syariat, sehingga cahaya syariat tersebut bersinar dalam hatinya dan kegelapan insaniyah sirna dari hatinya. Thariqah adalah pelaksanaan takwa dan segala sesuatu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah, seperti usaha untuk melewati berbagai jenjang dan makom. Setiap makom memiliki thariqah tersendiri. Setiap guru sufi memiliki thariqah yang berbeda. Setiap guru akan menetapkan thariqahnya sesuai makom dan halnya masing-masing. Di antara mereka ada yang thariqahnya duduk mendidik masyarakat, ada yang thariqahnya banyak membaca wirid dan mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, dan berbagai ibadah lainnya. Ada yang thariqahnya melayani masyarakat, seperti memikul kayu bakar atau rumput serta menjualnya ke pasar dan kemudian hasilnya ia dermakan. Setiap guru memilih thariqahnya sendiri. Adapun hakikat adalah sampainya seseorang ke tujuan dan penyaksian cahaya tajalli, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW kepada Harithah, setiap kebenaran ada hakikatnya. Lalu apakah hakikat keimananmu? Harithah menjawab, aku palingkan diriku dari dunia, sehingga batu dan lumpur, emas maupun perak, sama saja bagiku. Di siang hari aku berpuasa, sedangkan di malam hari aku sholat malam. Keteguhan Harithah dalam memegang agama Allah serta menjalankan perintahnya adalah syariat. Kehati-hatian dan semangatnya untuk beribadah di malam hari, haus di siang hari, dan berpaling dari segala keinginan nafsu adalah thariqah. Sedangkan tersingkapnya berbagai keadaan akhirat kepada Harithah adalah hakikat. Dalam sebuah kajian di kota Solo, Jawa Tengah, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid telah menjelaskan sejarah terbentuknya thariqah tersebut. Berikut saduran ceramah ilmiah beliau. Jika berbicara tentang thariqah, berarti kita sedang membicarakan intisari dan ruh Islam serta tujuan akhir seorang muslim di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas lebih jauh permasalahan ini, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berisi hukum-hukum yang berhubungan dengan jasmani dan hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan hati, bagaimana kondisi hatinya terhadap Allah di saat dia beramal. Hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan anggota tubuh ini kemudian dikenal dengan nama fikih. Sedangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan sifat-sifat hati oleh sebagian besar umat Islam dikenal dengan nama tasawuf.
Ayat-ayat yang membahas perbuatan anggota tubuh melahirkan beberapa madhab dalam ilmu fikih. Sedangkan ayat-ayat yang membahas berbagai permasalahan hati serta metode penyucian hati melahirkan sejumlah thariqah dalam tasawuf. Sebenarnya dalil atau landasan pendirian madhab dan thariqah tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, para sahabat menerima seruan dakwah Rasulullah SAW dengan hati yang suci dari gejolak nafsu, bersih dari berbagai keinginan duniawi, serta kosong dari tujuan-tujuan yang tidak benar dan berbagai sifat tercela lainnya. Setiap saat mereka berusaha memperkuat pondasi tauhid yang terdapat di dalam hatinya dengan mengerjakan berbagai ibadah seperti sholat, doa, dan berbagai amal soleh lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun menyaksikan bagaimana mereka berijtihad di hadapan Rasulullah SAW tentang sebuah persoalan, dan Rasul membenarkan kedua ijtihad tersebut. Kita juga melihat ada sahabat yang menjadikan puasa sunnah sebagai ibadah pokoknya. Ada juga yang menjadikan sholat malam sebagai ibadah pokoknya. Dan ada pula orang yang berlama-lama ketika sujud dengan memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW di berbagai kesempatan sebagai ibadah pokoknya. Kondisi-kondisi semacam inilah yang menjadi landasan munculnya berbagai madhab dalam fikih dan thariqah dalam tasawuf. Setelah agama Islam tersebar di bumi Allah sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka tersebar pula ilmu-ilmu fikih yang menjelaskan berbagai hukum zahir dan ilmu-ilmu tasawuf yang menjelaskan metode mengolah hati menjadi ihsan, yaitu senantiasa memperhatikan bagaimana hubungan hati dengan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Mulia. Dalam kondisi semacam ini, di tengah-tengah masyarakat tumbuh berbagai madhab dan thariqah tersebut. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa thariqah adalah sebuah metode atau sistem khusus yang digunakan oleh seseorang dalam menempuh jalan menuju Allah.